nanti ada catatan-catatan dari Pak Kasih, informasi dari Pak Kasih terkait dengan hasil kunjungan kerja Kepala Madrasah MTS Taqwalillah pada hari ini. Pusri, Pak Kasih kirim. Namun saya Bapak Ibu sekalian, sampun ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita ikuti bersama pengarahan dari Pak Kasih Penma selaku Ketua Tim Penilai Kinerja Kepala Madrasah. Mungkin ada informasi dan catatan yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya untuk Kepala MTS Taqwalillah. Mudah-mudahan dengan masukan-masukan ini nanti harapannya Bapak Ibu tim ini akan bekerja keras untuk menyongsong akreditasi 2028, mempertahankan nilai A dan juga meningkatkan mutu madrasah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah madrasah maju bermutu mutunya dengan murid yang banyak, sukses berprestasi. Saya kira mengatakan dari saya sebagai bagian dari anggota tim penilai, nanti kata-kata akhir dan penutupan program yang tersampaikan oleh Pak Kasih. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Jumateng Kepala Madrasah Sanawiyah Taqwalillah bagian si Rafiul Utab MSI, Bapak Ibu semuanya, tim penilai, dan saya akan sampaikan catatan kecil saja. Catatan kecil yang pertama adalah ikuti apa yang sudah disarankan oleh para tim penilai yang tadi ada 5 komponen itu, supaya nanti panjenengan bisa menindaklanjuti. Sebab saya diminta untuk ngobrol sama beliau sebagai tulak di bawah gitu ya. Biasanya saya tungguin sampai ya batas waktu tertentu lah itu. Yang kedua Bapak Ibu semuanya, bahwa sistem PKKM ini sama persis dengan akreditasi. Oleh karena itu, pola penilaian PKKM itu sebenarnya adalah merupakan bagian dari persiapan untuk akreditasi. Karena merupakan satu bagian dari pola akreditasi, maka Bapak Ibu hendaknya dokumen dan bukti serta pelaporan kegiatan yang terkait dengan 5 komponen itu hendaknya bisa dipenuhi. Saya contohkan kegiatan rebana yang ada di sini misalnya. Kegiatan rebana itu dari sisi pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan laporan atau actionnya itu kan ada. Tapi kalau kemudian tidak ada foto kegiatan, tidak ada program ekstrakurikuler rebana, tidak ada bukti real yang itu bisa untuk meyakinkan tim penilai, itu juga tidak bisa dijadikan alat bukti. Sama seperti ketika seorang bermasalah hukum, ada orang dilaporkan, tetapi kemudian dia itu tidak punya bukti, bisa nggak dihukum? Tidak bisa. Sama seperti PKKM Bapak Ibu. Akreditasi juga seperti itu. Maka ketika Bapak Ibu itu menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, maka harus ada bukti otentik yang menjadi jaminan untuk penilaian selanjutnya. Kalau Bapak Ibu itu memiliki bukti tentang rencana pembelajaran, karena perangkat pembelajaran seorang guru itu kan harus komplit, gitu. Mulai dari perencanaannya, kemudian pelaksanaan RPP, sampai pada alat evaluasi yang itu menjadi bukti bahwa
antara Bapak Ibu menyampaikan materi kemudian diakhiri itu harus tidak lanjut. Tindak lanjutnya adalah evaluasi, dan evaluasi kemudian dianalisis, sehingga akan ditemukan analisis butir soal itu sejauh mana murid itu mampu menguasai materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Itu juga akan menjadi bagian dari alat bukti, dan KBM itu akan terukur. Maka KKM yang sudah ditentukan, misalkan 75 atau 85, sementara hasil dari nilai murid itu kurang dari KKM, apa yang harus dilakukan oleh guru? Ada remedi kan? Nah, bukti remedi itulah yang kemudian nanti menjadi tindak lanjut dalam analisis butir soal. Sehingga tidak mungkin kemudian anak sejumlah per kelas 32 kemudian bisa lulus semuanya, itu enggak. Maka mesti akan ada tindak lanjutnya, yakni ada remedi. Misalkan 2 anak diremedi, kemudian dites ulang, sehingga akan memenuhi target KKM. KKM yang baik adalah KKM yang selalu mengalami peningkatan. Maka ketika menaikkan KKM jangan langsung tinggi, misalkan 7,0 kali, besok 7,01. Nah, begitu, itu yang baik. Tidak lantas 7,0 besok 7,5 atau 8, mesti jeblok nanti. Mesti ketika sudah sampai 9 akan turun lagi. Nah, itu Bapak Ibu. Ini juga catatan penting yang nanti bisa menjadi alat bukti untuk sistem akreditasi, sehingga apa? 4 tahun yang akan datang nilai unggul tidak akan turun, karena dilihat dari pola kurva. Kurva naik, maka nilai apapun yang dilakukan oleh kepala madrasah itu bisa dilalui. Loro ya, ketiga justru itu. Aku ngerti harus kesel kabeh. Terakhir Bapak Ibu semuanya, selamat bagi Bapak Ibu semuanya, dan ini kinerja kepala madrasah MTS Taqwal Ilah itu ternyata nilainya tinggi, yakni 92 untuk PKKM tahun ini, 4 tahunan. Alhamdulillah. Jadi jenengan secara tidak langsung ojo dulu aku karena kodene Pak Sokip. Langsung dulu aku. Apalagi saya itu juniornya beliau nih, Pak Kiai Taufik Ruta. Saya juniornya, karena dia angkatan saya. Jangan lihat saya, tapi lihatlah kehadiran kami yang membawa surat tugas atas nama pemerintah. Dan ini adalah Kementerian Agama. Ini sah, diakui dan ini sah. Dan nanti hasil PKKM ini akan kita buatkan SK yang kita ada kepala madrasah, termasuk jumlah nilai yang nanti akan kita berikan kepada panjenengan. Nek perlu piagam kita buatkan piagam, kita akan kepala madrasah, kepala kantor. Itu Bapak Ibu. Jadi kami sah. Sehingga apa? Ketika ada orang yang dinas dari instansi lain, apakah madrasah ini sudah pernah dilakukan PKKM? Sudah. Buktinya apa? Ada piagam dan ada SK-nya. Insya Allah nanti di pertengahan puasa atau di akhir puasa kita akan upload nilai panjenengan, karena besok terakhir. Setelah besok terakhir 1 minggu ke depan itu akan kita rekap atau kita minta rekap, baik tim penilai dari pengawas maupun dari staf-staf kami untuk melakukan rekapitulasi nilai dari sejumlah 27 MTS yang sudah di PKKM. Paling akhir, mari kita akhiri pertemuan kegiatan PKKM ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wa ahminkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dokumennya udah Pak, kalau ngeprint cetak
nilainya naik. Kalau nggak ngeprint, kalau Pak kasih di sini nanti nilainya kurang 1, akhirnya ngeprint. Pantes tadi wirawiri. Saya tahu. Beliau nggak tahu tapi saya tahu. Saya kan kerja ke sana. Tidak masalah. Ini kalau nggak Pak kasih di map kota Semarang nggak mau tanda tangan kayak gini. Terima kasih. Terima kasih. Stempelnya nanti ke kantor. Oh iya. Besok saya ke kantor. Kalau udah ada ini udah 92. Bapak Ibu mau foto bersama Pak Kasih?